Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Jiong telah meninggal dunia. Jiong didapati telah meninggal dan polisi yang melakukan pemeriksaan korban mendapati kontak teleponnya yang terhubung dengan Jessic. Saat Jessic ke rumah sakit, polisi tidak banyak menjelaskan tentang kronologis kematian Jiong. Hanya saja polisi katakan kalau Jiong meninggalkan seorang putri berumur 7 tahun yang tunanetra dan tunarunggu. Keesokannya, Jessic ke apartemen Jiong untuk mencari sesuatu yang berharga. Karena Jiong meninggalkan hutang kepada Jessic. Saat di sana dia menemukan anaknya yang bernama Eun Hae yang sedang di kamar sendirian. Saat mencari sesuatu, Eun Hae hanya mencari rotinya lalu memakannya di bawah meja. Jessic yang sibuk mencari sesuatu dan tidak menemukan bapak di sana, lalu terus berkomunikasi dengan Eun Hae. Eun Hae yang tidak bisa berbicara, mendengar dan juga buta hanya sibuk dengan memakan rotinya di bawah meja. Saat Jessic mencoba membakar koknya, Eun Hae memiliki feeling kalau dia berpikir itu adalah ibunya. Lalu Eun Hae yang keluar dari kolong meja itu menyuruh Jessic dengan kode tepukan di lantai dan meminta Jessic mendekatinya. Dan saat Jessic mendekati, Eun Hae memeluknya dan mulai meraba wajahnya. Dia merasakan bahwa itu bukan ibunya dan Eun Hae berteriak. Datanglah pemilik apartemen dan marah-marah karena Jiong belum membayar biaya apartemennya. Dia mendapati Jessic dan katakan kalau Jiong belum membayar biaya sewa selama 2 tahun. Dan dia juga berpikir kalau Jessic adalah simpanan Jiong. Lalu dia pun meminta Jessic untuk mengambil keputusan dengan Jiong untuk keluar apabila tidak membayar. Dan saat pemilik apartemen itu akan pergi, Jessic mengejarnya dan mengatakan sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan Jiong. Dan pemilik apartemen itu mulai meredah amarahnya dan mengatakan jika Jessic membutuhkan sesuatu bisa menghubunginya. Lalu dia pun pergi. Setelah itu Jessic kembali ke apartemennya dan sampai di sana Jessic juga belum membayar apartemennya dan dia pun diusir oleh penjaga tersebut. Jessic pun kembali ke apartemen Jiong. Saat di sana Eun Hae yang merasakan seseorang masuk di kamarnya lalu memeriksa sepatu dengan merabanya. Dan Eun Hae pun kembali mengambil roti dan makan di bawah mejanya. Keesokannya Jessic yang bekerja dan bertanya pada anak buahnya bagaimana cara merawat anak berumur 7 tahun. Lalu seorang dari mereka katakan kalau anak berumur 7 tahun mereka sudah banyak tahu segalanya dan menyarankan Jessic untuk melajang dengan sisa hidupnya. Saat Jessic pulang, dia membawa makan kepada Eun Hae. Dan saat Eun Hae mencium aroma makan, dia keluar dan mencoba meraba-raba makanan tersebut. Dan saat mencium makanan tersebut, dia tidak menyukainya. Lalu Eun Hae berdiri dan mengambil rotinya dan memakan di tempat biasa dia makan. Jessic yang mengetahui masalahnya, dia mengangkat roti-rotinya lalu menyimpannya. Dan saat beberapa jam kemudian Eun Hae mencari rotinya yang tidak ada di meja. Dia menjadi mengamuk dan melempar makanan yang diberikan Jessic lalu kembali ke bawah mejanya. Esok harinya Jessic penuhi roti di meja makannya. Lalu saat Eun Hae mencium makanan yang dimakan Jessic, dia pergi ke meja Jessic dan memakan makanan Jessic. Jessic akhirnya membiarkan Eun Hae memakannya.
Lalu saat Jessica pergi bekerja, mengawal beberapa karyawannya yang bekerja di jalan, dan sambil menelpon dia melihat ada beberapa pria yang menggoda karyawannya. Lalu Jessica yang keluar hendak menghentikan pria itu. Jessica malahan dipukul pria tersebut. Kemudian Jessica yang di rumah saat sedang memegang wajahnya yang terluka. Lalu dia ke jendela dan melihat ke bawah. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang bersama pemilik apartemen. Tidak lama kemudian, pemilik apartemen itu menelpon dan menanyakan di mana Jessica. Jessica akhirnya berbohong kalau dia di luar dan tidak di apartemen. Dan ibu pemilik apartemen itu memberitahukan kalau dia akan membersihkan apartemennya karena akan ada pemeriksaan dari pihak makelar properti. Jessica pun berlari dan keluar apartemen. Dan saat dia kembali, dia menemukan pemilik apartemen dan kedua anak buahnya. Lalu mereka pun masuk ke dalam apartemen sambil membersihkan. Mereka menasihati Jessica cara merawat anak kecil. Dan mereka juga mencurigai Jessica kalau memanfaatkan anak kecil yang tunanetra untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Enhai yang mulai merasa nyaman bersama Jessica. Saat di malam hari Jessica yang tertidur, lalu Enhai mencoba tidur mendekati Jessica. Keesokannya Jessica membawa Enhai untuk masuk ke sekolah khusus, dan saat sampai di sana Enhai bergabung bersama anak-anak, malah dikawal oleh Jessica di ruang belajar. Namun situasinya malah jadi sulit karena Enhai sendiri tidak mendengar pelajaran disampaikan guru di depan. Lalu Jessica membawa Enhai bertemu dengan kepala sekolah dan menjelaskan tentang kondisi Enhai kalau Enhai itu tidak bisa mendengar, melihat, dan berbicara. Lalu kepala sekolah tersebut mengatakan kalau sekolahnya hanya untuk anak-anak penyandang disabilitas. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah. Lalu di rumah Jessica mencoba mengajari Enhai dengan cara mengeja huruf dengan alat baca mainan yang disiapkan. Satu persatu huruf Enhai mengejanya dengan baik karena Enhai memiliki keterbatasan melihat, mendengar, dan membaca. Jadi peluang Enhai hanya bisa memahami komunikasi dengan menggunakan nalurinya, yaitu menyentuh. Keesokannya pihak pengadilan mendatangi mereka berdua dan bertemu dengan Jessica dan bertanya apakah Jessica suami Ji-young. Jessica yang tidak menyadari kedatangan pihak penyita dari pengadilan pun menjawab kalau Ji-young adalah istrinya. Tidak menunggu lama mereka pun menyita barang-barang milik Ji-young dan pula laptop milik Jessica, dan mereka pun pergi. Berlanjut dengan Jessica yang ditelepon kalau dia telah dipecat dan perusahaan yang dia bekerja telah dipimpin oleh orang lain. Jessica yang marah pun mendatangi perusahaan dan bertemu dengan pimpinan baru. Pria tersebut meminta Jessica untuk membayar hutangnya dan bekerja untuknya, namun Jessica yang tidak ingin bekerja dengannya lalu pergi. Saat di jalan, dia yang melihat salah satu mantan karyawannya yang dipaksa oleh seorang pria di jalan, membuat Jessica turun dari mobilnya dan menghajar pria tersebut. Lalu wanita itu akhirnya menyuruh Jessica pergi meninggalkannya. Jessica yang kecewa dan pulang saat membuka dompetnya, simpanannya udah mulai menipis. Jessica yang sudah membuka HP Ji-young yang mana di dalam pesan tersebut terdapat hutang bibinya Ji-young sebesar $70.000. Jessica langsung memiliki rencana baru untuk mencari bibinya guna lunasi hutang Ji-young. Keesokan harinya, Jessica dan Enhai berangkat ke alamat yang dituju, di mana menurut informasi di HP yang ditemukan bibinya tinggal di daerah perkebunan.
Lalu saat sampai di wilayah tersebut, Jesse akan mencetak data dan foto bibinya Jiyong lalu menanyakan seluruh warga di sekitar tentang keberadaan bibinya Jiyong. Namun hasilnya dia tidak temukan karena semua orang di sana tidak mengenalnya. Setelah itu dia kembali ke mobil, namun Eunhae tidak ada di dalam mobil. Ternyata Eunhae sedang bersama kedua orang tua kakek dan nenek yang sedang santai makan siang di pinggir kebun mereka. Lalu mereka memanggil Jesse untuk bergabung makan siang. Si kakek juga mengajak Jesse untuk tinggal di rumahnya. Namun sebelum itu Jesse bisa membantu mereka untuk memperbaiki atap mereka yang sedang rusak. Dan malam hari saat Jesse dan Eunhae di kamar, diantarlah kentang rebus buat mereka berdua. Eunhae yang senang makan, lalu Jesse yang sedang menelpon temannya, memberitahu bahwa mereka berdua sedang mencari bibinya Jiyong. Eunhae yang merasa menyayangi Jesse, lalu makanan di mulutnya diambil dan disuap ke Jesse. Jesse yang sedang menelpon tidak menanggapi sikap Eunhae kepada Jesse, lalu melanjutkan teleponnya di luar kamar. Eunhae yang kecewa akhirnya menunjukkan wajah cemberutnya. Keesokannya mereka berdua mulai melanjutkan perjalanannya untuk mencari bibinya Jiyong. Namun karena Jesse yang kehausan diakibatkan minuman mereka telah habis, Jesse pun melihat kebun semangka. Dia lalu turun dan mencuri semangka di kebun orang tersebut. Lalu saat akan pergi, Jesse tidak menyadari kalau dirinya terekam CCTV di sekitar kebun. Jesse melanjutkan perjalanannya dan bersantai di pinggir aliran sungai sambil makan semangka dan bercanda bersama Eunhae. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mengetahui kalau Jesse mencuri semangka mereka. Jesse yang mencoba mengelabui dan berbohong kalau dia tidak mencurinya. Namun saat wanita itu menunjukkan rekaman CCTV, akhirnya Jesse meminta permohonan maaf dan meminta wanita itu untuk Jesse bisa membayar semuanya dengan melakukan sesuatu. Wanita itu setuju dan meminta Jesse membantu para orang tua yang sedang memanen di kebun semangka. Jesse pun menyetujuinya dan membantu para lansia di kebun mengangkut semangka di sana. Setelah itu Jesse dan Eunhae yang karena hujan akhirnya mereka memilih tidur di mobil. Namun karena Eunhae yang ingin bermain di hujan meminta Jesse untuk menemaninya. Keseruan mereka di tengah hujan membuat kasih sayang Jesse kepada Eunhae makin bertambah. Begitu pula Eunhae yang terus merasakan kehadiran seorang ayah di dalam hidupnya makin nyata. Tidak lama kemudian wanita itu memanggil Jesse dan Eunhae untuk makan malam bersama ayahnya. Wanita itu juga meminta Jesse dan Eunhae untuk tidur di rumah kebun. Karena udah telat, Jesse pun setujui dan mereka berdua akhirnya bermalam di rumah kebun. Keesokan paginya, Jesse yang hendak ke rumah wanita itu mendapati ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu di tong samping rumahnya. Jesse yang penasaran dan mencoba melihat, muncullah wanita tersebut dan memanggil Jesse. Akhirnya Jesse membatalkan rencananya untuk melihat apa yang disembunyikan ayahnya wanita itu di tong tersebut. Lalu wanita itu membawa dua anaknya untuk membawakan hadiah anak ayam buat Eunhae. Di sini Eunhae sangat senang bisa bermain dengan anak ayam. Mereka bertiga melanjutkan kesenangannya dengan bermain di sekitar kebun itu. Lalu wanita itu mulai merekam keseruan mereka dengan mengupload ke YouTube. Jesse yang sedang dikejar-kejar akan hutangnya akhirnya diketahui oleh bos perusahaan yang pernah Jesse berhutang kepada mereka. Lalu mereka pun mendatangi alamat Jesse dan membawa Jesse di sekitar areal perkebunan di sana dan memukul Jesse. Bukan hanya memukul, mereka pun mengambil mobil van Jesse.
Lalu saat Jessica yang kembali ke rumah wanita tersebut, dia mencoba memeriksa isi tong di samping rumah, di mana ayah wanita itu menyimpan sesuatu yang membuat Jessica penasaran. Dan saat dibuka, ternyata yang disimpan di situ adalah beberapa ikatan uang. Saat Jessica melihat, dia terkejut dengan panggilan wanita itu lagi. Dan wanita itu bertanya pada anaknya di mana Eunhae. Lalu dikatakan kalau Eunhae sedang bersama kakeknya. Jensik dan wanita itu akhirnya berlari mencari Eunhae dan ayahnya wanita itu. Sambil menyusuri jalan yang panjang, lalu mereka pun menemukan ayah wanita itu bersama Eunhae yang sedang memandangi matahari di sekitar kebun. Lalu saat malam hari, Jensik yang tidak tenang akhirnya besok pagi membawa pergi Eunhae dari rumah wanita itu dan meninggalkan sebuah catatan sejenis peta jika ayahnya menyimpan uang di tong belakang rumah. Jensik lalu menghubungi ayahnya Eunhae, namun saat bertemu ayah Eunhae hanya memberikan Eunhae sebuah boneka dan uang di amplop kepada Jensik. Namun Jessic menolak pemberian uangnya karena Jessic berpikir ayahnya tidak serius menyayangi anaknya Eunhae. Singkat cerita, akhirnya Jessic membawa Eunhae ke dinas sosial untuk menitipnya. Namun saat akan menitipnya, Jessic meminta petugas di situ untuk Jessic melihat Eunhae yang terakhir kalinya. Lalu saat Jessic memberikan roti buat Eunhae dan dimakan oleh Eunhae, Jessic pun pergi. Tidak lama kemudian Eunhae yang makan dan mencoba mencari Jessic dengan meraba-raba kursi di sekitar situ, namun tidak mendapati Jessic. Eunhae yang menangis dan mengejar Jessic sampai di depan pintu kaca. Lalu Jessic pun kembali dan memeluknya, dan film pun selesai. Jangan lupa di sub, like, komen, dan share channel ini, sehingga kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. Ingat, jadi tahu, tambah tahu. Terima kasih.